Bayangkan kamu melangkah masuk ke sebuah ruangan. Ruangan itu mungkin sebuah ruang kelas atau ruang rapat di kantormu. Atau bisa juga sekedar lingkaran kursi lipat di balai desa gitu ya? Nah, iya, bener. Terus kamu ditugaskan untuk memimpin sekelompok orang asing ini. Mereka duduk di sana, saling melirik dengan canggung. Pasti ada yang pura-pura sibuk gulir layar HP itu biasanya. Bener banget. Ada yang tiba-tiba pura-pura tertarik banget sama motif karpet di lantai. Dan satu-satunya suara yang kedengeran di ruangan itu, cuma dengungan AC. Canggung banget ya rasanya. Banget. Udara di situ kerasa kaku, penuh sama kecemasan yang nggak diucapkan. Pertanyaannya nih, sebagai pemimpin yang berdiri di depan, gimana kamu bisa menyulap orang-orang asing yang lagi cemas ini jadi tim yang saling percaya? Cuma dalam 15 menit pertama. Itu skenario yang sangat nyata sih. Dan mari kita akui, seringkali kerasa menakutkan ya, kan? Momen-momen awal itu sangat menentukan. Setuju. Kayak penentuan nasib gitu. Benar, rasanya kayak ada jam pasir tak terlihat yang mulai ngitung mundur pas kamu buka mulut. Kalau kamu salah ambil langkah di menit-menit pertama ini, sisa waktumu bareng kelompok itu bisa berubah jadi perjuangan yang berat banget. Tepat sekali. Dan itulah misi kita pada penjelajahan mendalam hari ini. Kita bakal ngebongkar tumpukan materi yang menurutku relevan banget. Kita punya catatan kuliah, hasil riset psikologi, terus ada juga draft skrip praktikum tentang konseling kelompok. Khususnya fokus ke apa yang disebut sebagai beginning stage, atau tahap awal ya. Ya, tahap awal. Dan walaupun teks dasar kita ini awalnya buat mahasiswa konseling, rahasia di dalamnya itu emas murni. Buat siapa aja, ya buat kamu yang lagi dengerin ini juga. Betul, mungkin kamu besok pagi harus mimpin rapat penting, atau memfasilitasi workshop. Atau menyatukan tim proyek yang baru aja dibentuk, bener. Jadi misi kita hari ini adalah membedah anatomi kecemasan di dalam sebuah kelompok baru. Kita bakal menguraikan peran spesifik dari seorang leader. Kayak melakukan semacam alkimia psikologis gitu ya. Gimana secara presisi kita mengubah rasa takut dan defensif jadi rasa aman. Menarik banget itu. Tapi sebelum kita masuk ke taktik si pemimpin, rasanya kita harus ngerti dulu nih apa yang sebenarnya bergejolak di dalam kepala para anggota kelompok ini. Setuju. Kita harus masuk ke sudut pandang mereka dulu. Mari kita posisikan diri kita di kursi mereka pas pertama kali duduk di lingkaran itu. Secara fisik mereka mungkin kelihatan tenang ya kan? Tapi apa yang sebenarnya terjadi di balik wajah datar mereka itu? Secara psikologis, tahap awal ini punya dinamika yang spesifik banget. Dan semuanya itu berakar pada satu hal fundamental, yaitu kecemasan bertahan hidup. Tunggu, kecemasan bertahan hidup? Kayak di hutan gitu maksudnya? Kurang lebih mekanismenya sama. Pas anggota baru bergabung, otak mereka merespon situasi sosial ini kayak ancaman. Mereka dihantui sama ketidakpastian. Mereka takut dihakimi sama orang-orang di ruangan itu. Masuk akal. Mereka ragu buat terbuka ya? Benar. Mereka belum paham apa tujuan kumpul-kumpul ini, atau apakah ruang ini cukup aman buat nunjukin kerentanan, tanpa nantinya dijadikan senjata sama orang lain. Oke, mari kita bedah ini. Ini tuh mirip kayak hari pertama masuk SMA nggak sih? Analogi yang pas banget tuh. Ingat kan perasaan itu? Kamu masuk kelas baru, semua orang bertingkah sangat sopan, duduknya tegak, terus senyum canggung pas nggak sengaja tatap-tatapan. Iya, sopan tapi kaku. Bener, tapi di balik kesopanan yang berlebihan itu, diam-diam semua orang ketakutan setengah mati buat bikin kesalahan. Takut kelihatan bodoh di depan teman barunya. Ada kewaspadaan tingkat tinggi yang bikin capek banget sebenarnya. Analogi yang sangat akurat. Dan yang sering disalahartikan oleh pemimpin pemula adalah mereka melihat kesopanan itu sebagai tanda kalau kelompok udah merasa nyaman. Oh, padahal bukan ya? Padahal sebaliknya. Perilaku hati-hati yang masih dangkal ini tuh bentuk pertahanan diri. Anggota kelompok di fase ini sangat bergantung pada otoritas si leader. Maksudnya bergantung gimana tuh? Mereka secara aktif melakukan apa yang di psikologi kelompok disebut sebagai pengujian norma. Pengujian norma? Maksudnya mereka lagi diam-diam ngetes si pemimpin gitu? Persis. Gini, dari perspektif evolusi, manusia itu kan makhluk tribal ya, berkelompok. Pas kita masuk ke suku baru, insting pertama kita adalah memindai sosok alfa atau pemimpinnya. Buat ngecek aman atau enggaknya suku ini ya? Betul. Di balik wajah datar tadi, para anggota sebenarnya lagi nyebarin radar. Mereka memperhatiin segalanya. Gimana cara leader ngerespons kalau ada yang telat? Gimana responsnya kalau ada pertanyaan bodoh?
Apakah ditertawakan gitu ya? Iya, apakah leader ini kaku, gampang menghakimi, atau bisa dipercaya? Jadi secara nggak langsung mereka lagi ngukur bahaya. Kalau si pemimpin bereaksi negatif ke satu orang aja, anggota lain bakal langsung nyatet di kepala, oke, jangan pernah ngelakuin itu kalau nggak mau dipermalukan. Tepat. Sikap hati-hati ini yang mendikte seluruh dinamika awal. Kalau seorang pemimpin gagal mengenali fase pemujian ini, kelompok itu nggak akan pernah bisa melangkah ke tahap kerja yang efektif. Bakal terjebak di basa-basi terus dong. Bener banget. Mereka bakal terus pakai topeng kesopanan karena otak mereka terlanjur menyimpulkan kalau ruangan itu nggak aman. Wah, itu masuk akal sekali. Coba deh, buat kamu yang lagi dengerin, ingat-ingat lagi momen pas kamu baru masuk ke lingkungan kerja baru atau kepanitiaan baru. Pasti canggung banget meraba-raba aturan mainnya. Iya kan? Kamu nggak mau jadi orang pertama yang ngomong banyak, terus dicap sok tahu. Tapi kamu juga nggak mau diam aja, terus dicap pemales. Serba salah jadinya. Nah, mengingat ruangan ini dipenuhi orang-orang yang otaknya lagi nyalain alarm ancaman sosial, senjata utama apa nih yang harus ditarik oleh leader dari saku mereka buat matiin alarm itu? Senjata utamanya adalah fondasi dari semua hubungan manusia, yaitu membangun keamanan psikologis melalui empati dan penerimaan tanpa syarat. Oke, empati dan penerimaan tanpa syarat. Iya, tugas utama leader di 15 menit pertama tuh bukan buat langsung mecahin masalah atau netapin target ambisius. Tugas pertama mereka adalah mendemonstrasikan bahwa setiap individu di ruangan itu diterima apa adanya. Tunggu. Mari kita bedah konsep ini. Penerimaan tanpa syarat itu kedengarannya sangat puitis ya. Cocok buat poster motivasi ya? Nah, iya. Tapi di dunia nyata, agak susah ngebayangin bentuk prakteknya gimana. Apalagi buat mahasiswa atau pemimpin pemula yang mungkin perutnya sendiri lagi mulas karena cemas mimpin sesi pertama. Bener, leadernya juga pasti deg-degan. Pasti dong. Jadi, tolong dong, kasih contoh konkret. Berikan saya skrip aslinya. Kalimat apa yang bisa langsung diucapin leader buat nenangin anggota yang lagi nutup diri dan ngetes mereka tadi. Tentu, disinilah teori ketemu sama praktek. Setelah menyapa dan perkenalan, alih-alih langsung bacain agenda yang kaku, seorang pemimpin bisa ngomong gini dengan suara tenang dan tempo lambat. Gimana tuh kalimatnya? Tugas saya di sini bukan untuk menghakimi atau memberi keputusan tentang apa yang benar atau salah. Tugas saya adalah membantu kita semua berdiskusi, merasa aman, dan saling belajar dari pengalaman masing-masing. Wow, menarik. Bukan untuk menghakimi atau memberi keputusan. Gimana menurutmu efek dari kalimat itu? Dengan ngomong gitu, si pemimpin pada dasarnya lagi melucuti senjatanya sendiri kan? Maksudku, alih-alih bertingkah kayak bos yang serba tahu, dia dengan sadar nurunin statusnya jadi sekedar fasilitator. Analisis yang brilian. Kenapa itu efektif banget? Karena kayak yang kita bahas tadi, asumsi default manusia pas masuk kelompok baru adalah mereka merasa lagi dievaluasi. Ancaman evaluasi ini yang bikin cemas ya? Betul. Dengan secara terbuka bilang kalau ruang ini bebas dari benar atau salah, leader itu ibaratnya lagi ngomong langsung ke amigdala di otak para anggota. Ngasih sinyal kalau ancamannya udah nggak ada. Wah, keren banget. Tapi selain kalimat, ada hal lain nggak? Tentu, bahasa tubuh dan nada suara itu sama pentingnya. Buat mahasiswa yang baru belajar mimpin sesi, ini tips praktisnya. Gunakan suara yang tenang, hindari nada tinggi atau ngomong terlalu buru-buru. Jangan kelihatan panik gitu ya? Iya, dan hindari bahasa yang terlalu formal atau kayak lagi ceramah. Beri ruang bernapas setiap selesai ngomong. Ngasih jeda gitu ya. Kadang orang saking gugupnya malah ngomong terus nggak ada titik komanya. Benar. Kesalahan terbesar leader yang gugup tuh mereka berusaha ngisi setiap keheningan. Jangan buru-buru, biarin aja keheningannya. Tunjukin kalau kamu tuh nyaman dengan suasana sepi itu. Ngadain dana ceramah itu krusial banget sih. Nggak ada orang dewasa yang suka didiktekan, apalagi pas mereka lagi merasa rentan. Tapi, ini memunculkan pertanyaan baru di kepalaku nih. Apa tuh? Kehangatan, senyuman, dan kalimat empatik tadi itu emang bagus. Tapi rasa aman psikologis kan nggak bisa bertahan cuma pakai senyuman dan niat baik aja kan? Iya, tentu nggak cukup. Kalau suasananya terlalu bebas, kelompok malah bisa jadi kacau. Rasanya kita butuh semacam pagar pelindung, sesuatu yang solid. Pertanyaannya, gimana kita ngebangun pagar pelindung ini tanpa bikin anggota merasa terpenjara dalam aturan yang kaku? Metafora pagar pelindung itu sempurna banget. Kehangatan dan empati itu ibarat undangannya. Tapi struktur adalah apa yang bikin anggota merasa aman buat menetap. Disinilah penyusunan kontrak kelompok masuk sebagai senjata kedua. Kontrak kelompok. Oke, jadi ini kesepakatan aturan main ya?
Betul, dan penting dipahami, ini bukan sekedar formalitas administratif di atas kertas, ini instrumen utama untuk rasa aman psikologis. Jadi, apa makna dari semua ini? Pilar-pilar apa aja yang membentuk pagar pelindung ini? Ada beberapa elemen wajib. Pertama, dan yang paling absolut, adalah kerahasiaan. Anggota harus sepakat kalau apapun yang dibahas di ruangan ini nggak akan keluar dari ruangan ini. Masuk akal? Terus yang kedua? Kedua itu partisipasi. Aturannya, anggota diharapkan aktif. Tapi, dan ini kunci utamanya, mereka nggak boleh dipaksa. Aktif tapi nggak dipaksa. Oke. Terus? Ketiga, saling menghargai. Nggak ada ruang buat ejekan. Keempat, komitmen kehadiran dan struktur sesi. Kayak durasinya berapa lama, agendanya apa. Ini penting buat ngurangin ketidakpastian. Aku mau bahas sedikit soal kerahasiaan. Kenapa ini ditaruh di urutan paling atas? Karena ketakutan terbesar manusia secara sosial itu jadi bahan gosip atau dikucilkan. Kalau anggota merasa ceritanya bisa bocor, mereka nggak bakal pernah mau cerita jujur. Oh, jadi dengan ngunci kerahasiaan, kita kayak meyakinkan sistem saraf mereka kalau ruangan ini tuh kedap suara secara sosial ya? Persis banget. Oke, secara teori ini kedengarannya sangat harmonis ya, tapi mari kita bawa ini ke dunia nyata yang sering kali berantakan. Boleh, coba kasih skenario. Katakanlah aku ini leadernya. Aku udah nyampein kontrak kelompok ini pakai senyum paling hangat, suara paling tenang, tapi terus di barisan belakang ada satu anggota, sebut aja dia mahasiswa yang sinis atau karyawan senior yang skeptis. Oke, yang gaya duduknya bersedekap gitu ya. Iya, dia bersedekap, natap aku tajam, terus langsung ngelanggar atau ngetes aturan kontrak di hari pertama ini. Dia bilang, saya nggak setuju sama aturan partisipasi aktif ini. Saya di sini cuma mau denger doang. Kalau disuruh ngomong, mending saya keluar. Wah, ini skenario yang sangat klasik dan bikin panik. Nah itu, kalau itu terjadi pas aku baru belajar mimpin, insting pertamaku pasti merasa terancam. Egoku terpancing dan mungkin aku bakal bilang, denger ya, ini aturan dari atas. Kalau nggak suka, silahkan keluar. Dan itu reaksi yang sangat wajar secara emosional. Tapi tebakanku, kerangka kerja kita ini bakal sangat nentang reaksi arogan kayak gitu kan? Sangat menentang. Kalau kamu merespons pakai dominasi atau ngusir dia, kamu mungkin menang debat detik itu juga. Tapi kamu baru aja kehilangan seluruh kelompok. Kehilangan kelompok, kenapa bisa gitu? Balik lagi ke konsep pengujian norma tadi. Penolakan dari anggota yang sinis itu sebenarnya bukan serangan pribadi ke otoritasmu. Terus apa dong? Itu adalah cara defensif dia buat teriak, apakah tempat ini beneran aman? Apa yang terjadi kalau gue nentang? Apakah si pemimpin ini bakal jadi tiran yang ngehukum gue? Ah, paham. Jadi kalau aku bales pakai marah, aku malah mengonfirmasi ketakutan terbesar satu ruangan. Kalau aku ini emang tiran. Bener banget. Kamu baru aja ngebuktiin kalau ucapan penerimaan tanpa syarat yang kamu obrolin 5 menit lalu itu cuma omong kosong. Wow, serem juga ya efeknya. Makanya, disinilah konsistensi seorang leader diuji. Ingat prinsip partisipasi aktif, namun tidak dipaksa. Leader cerdas bakal ngerespons penolakan ini dengan kolaborasi, bukan konfrontasi. Gimana tuh contoh kalimat buat ngerespon situasi panas kayak gitu? Pemimpin bisa tarik nafas, tetap tenang, jangan defensif. Terus bilang, saya paham mungkin ada keraguan soal keharusan buat berbicara. Dan itu sama sekali nggak apa-apa. Di kelompok ini, kamu punya kendali penuh kapan kamu mau berbagi. Terus, apa dia dibiarin diem aja selamanya? Enggak, kamu lempar balik ke kelompok. Kamu lanjut bilang, apakah ada usulan tambahan aturan lain yang menurut teman-teman penting buat kelompok ini, biar kita semua ngerasa nggak tertekan? Lah, nyasa. Itu ngubah perlawanan jadi sebuah kontribusi ya. Alih-alih berdebat, leadernya malah ngasih otonomi. Betul. Dengan merangkul penolakan itu, leader menjaga konsistensi. Seluruh ruangan bakal lihat dan mikir, wow, pemimpin ini cukup tangguh buat nampung sinisme tanpa harus marah. Dan di momen itulah benih trust yang asli mulai tumbuh ya. Tepat sekali. Oke, nah disinilah bagian yang sangat menarik. Drama kecil tadi udah teratasi, pagar keamanan udah disepakati, ruangan udah nggak kerasa sedingin awal tadi. Orang-orang mulai ngelepas sedekap tangan mereka. Suasananya udah mulai cair ya? Iya, tapi masalahnya kelompok ini masih diam. Nah, udah waktunya buat bikin anggota beneran ngobrol satu sama lain. Apa langkah pertama yang paling aman buat mencegah heningan ini? Ide aktivitas perkenalan kayak apa yang efektif buat mempercepat kohesi?
Langkah amannya adalah fasilitasi aktivitas perkenalan yang terukur risiko emosionalnya. Jangan cuma nyebutin nama, itu membosankan. Terus harusnya gimana? Suruh setiap orang sebutin 3 hal secara bergiliran. Pertama, nama panggilan yang bikin nyaman. Kedua, satu kata yang menggambarkan perasaan mereka hari ini di ruangan. Dan ketiga, satu harapan dari pertemuan ini. Kata. Menurutmu kenapa? Kenapa kita nggak langsung nanya, ceritain masalah terbesar yang bikin kamu stres bulan ini? Soalnya aku sering lihat leader pemula lakuin kesalahan ini, saking semangatnya pengen sesi yang mendalam, mereka langsung lempar pertanyaan eksistensial yang berat. Wah, itu fatal banget. Kan, menurutku melompat terlalu cepat ke masalah yang dalam di awal pertemuan itu ibarat bayangin ada orang baru belajar ngapung di air. Terus tiba-tiba kamu dorong dia terjun bebas ke kolam sedalam 3 meter yang airnya sedingin es. Analogi yang epik. Bukannya segar malah jantungan ya. Benar, mereka panik dan pengen buru-buru manjat keluar kolam. Harusnya kita biarin mereka ngerendeng ujung kaki dulu kan? Analogi didorong ke kolam es itu sangat akurat secara neurologis loh. Memaksa kerentanan sebelum ada trust adalah kesalahan paling umum dan fatal di tahap pembukaan. Amigdala mereka bakal ngebajak otak lagi, kecemasan merokat, dan tembok pertahanan mereka bakal naik lebih tinggi. Berarti aktivitas satu kata perasaan tadi tujuannya buat merendam jari kaki ya? Betul, cuma bilang cemas, lelah, atau penasaran, itu risiko kerentanannya sangat rendah, tapi tetap memaksa mereka buat hadir jujur. Dan ada satu aturan emas nih di sini. Apa tuh aturan emasnya? Leader harus selalu jadi orang pertama yang ngasih contoh jawab. Oh, leader yang nyelupin kaki duluan. Ya, ini namanya modeling. Misalnya leader mulai, nama saya Budi, perasaan saya hari ini bersemangat tapi jujur sedikit gugup, dan harapan saya kita bisa nemu solusi bareng. Dengan ngaku agak gugup, dia lagi ngasih contoh kerentanan yang aman ya? Persis, dia ngebuktiin ke ruangan kalau airnya aman kok. Kalian nggak dituntut sempurna di sini. Ini meminimalisir hambatan awal, karena anggota tinggal ngikutin kedalaman yang udah dicontohin leadernya. Sangat taktis. Selain terlalu cepat masuk ke topik berat, ada ranjau lain nggak yang sering dilanggar leader pemula saat ngebuka sesi? Ada 2 lagi, terlalu banyak bicara atau dominan, dan ngabain anggota yang pasif. Kadang saking gugupnya, leader malah ngoceh terus. Ingat, ini bukan panggung monolog. Wah, benar tuh. Terus kalau ada yang pasif, dibiarin aja? Jangan dibiarin tenggelam, tapi juga jangan ditodong secara agresif. Oke, paham. Terus gimana cara elegan buat transisi dari perkenalan satu kata tadi masuk ke agenda diskusi yang sebenarnya? Biar nggak kerasa kaku atau patah gitu. Transisi yang mulus tuh narik benang merah dari perasaan mereka tadi. Leader harus dengerin baik-baik. Terus pas udah selesai semua, dia bisa bilang, terima kasih semuanya. Dari yang kita dengar, kayaknya banyak yang datang bawa perasaan lelah atau cemas ya. Validasi universal ya, biar mereka tahu mereka nggak sendirian. Benar. Setelah divalidasi, baru leader ngasih pertanyaan pemantik yang terbuka. Kayak, kira-kira situasi apa di kantor belakangan ini yang memicu rasa lelah tadi? Ada yang mau berbagi pengalamannya duluan? Wah, halus banget. Nanya siapa yang mau berbagi, bukan nunjuk hidung orang. Iya, perlahan tapi pasti, mereka dituntun nurunin tangga ke kolam yang agak dalam, tanpa ngerasa dipaksa berenang. Gila, ini keren banget. Kalau kita kaitkan ini dengan gambaran yang lebih besar, memimpin kelompok di tahap awal tuh baik itu grup dukungan, tim startup, atau panitia kampus, itu bukan tentang jadi pahlawan super yang tahu segalanya ya. Sama sekali bukan. Kepemimpinan di awal itu soal kerendahan hati. Kamu jadi arsitek yang merancang ruang emosional yang aman, ngasih aturan yang konsisten, dan ngerespon keraguan dengan empati bukan ego. Dan itu pelajaran penting buat kamu yang lagi dengerin penjelajahan mendalam kita ini. Kamu nggak butuh gelar psikologi buat nerapin ini. Bayangin rapat timmu minggu depan. Pas kamu berdiri di depan, ingat, caramu natap mereka, nada suaramu yang tenang, dan caramu merangkul penolakan, itu adalah bahasa universal kepemimpinan. Setuju. Kalau kita lihat tim yang sukses jangka panjang, akar keberhasilannya hampir selalu bisa dilacak ke kualitas rasa aman yang dibangun di tahap awal interaksi mereka. Tapi sebelum kita udahan, coba renungin satu pemikiran provokatif ini. Silakan. Kita sering banget ngeluh soal budaya kantor yang toksik, atau tim yang pasif dan selalu gagal capai target. Tapi setelah dengar obrolan hari ini, apakah mungkin ketidakmampuan sebuah kelompok buat berkembang itu sebenarnya adalah manifestasi dari trauma kolektif? Maksudnya trauma dari awal pertemuan? Iya.
Trauma karena rasa aman psikologis mereka, diam-diam udah dihancurkan oleh pemimpin mereka sendiri, tepat di 15 menit pertama pertemuan mereka dulu. Momen di mana si pemimpin, mungkin karena ketidaktahuannya, merespons keraguan dengan arogansi ego, bukan dengan pelukan empati. Wah, itu realita yang gelap tapi sangat mungkin terjadi. Sesuatu buat dipikirkan pas kamu jalan masuk ke ruangan rapat besok dan natap wajah-wajah cemas di sana. Terima kasih udah gabung bareng kita hari ini. Sampai jumpa di penjelajahan mendalam selanjutnya. Dan ingat, langkah pertamamu ke dalam ruangan selalu menentukan arah seluruh perjalananmu.